11 ayat yang kelima. 1, 2. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Ulangi, menjadi kaya dan sangat terhormat. Ini dari mana? Pemberian Tuhan. Katakan pemberian Tuhan. Maka Tuhan mengokohkan kerajaan yang di bawah kekuasaan Yosafat. Dikokohkan. Dan selain dikokohkan, diberkati dia dan anak keturunannya. Amin. Seluruh Yehuda tidak ada pajak. Tapi rakyat ini memberi persembahan ke istana. Raja sudah kaya. Raja pasti menolak. Tapi rakyat berkehendak kasih persembahan. Emas mereka, perak mereka, saudara. Mereka memberikan hasil tanaman, ternak mereka. Itu sebab Raja Yosafat bukan hanya raja, tetapi dia seorang businessman, seorang pedagang, seorang kafilah yang kaya raya. Karena dia tidak memaksa, tidak ada pajak di negeri Yehuda, tetapi rakyat itu memberi dengan sukacita kepada raja. Karena rakyat merasa raja ini sebagai wakilnya Allah di dunia. Itu sebab mereka memberikan persembahan kepada Yosafat. Siapa yang bikin? Tuhan. Tuhan bisa bikin kenapa? Yosafat yang milih. Dia memilih pada jalan yang Tuhan tunjukkan. Pilihlah kehidupan, maka engkau dan anak keturunanmu akan hidup diberkati. Dia pilih yang ini. Dia tidak pilih yang sana. Baal berhala. Dia tidak pilih segala macam magic. Dia tidak. Dia tinggalkan itu dan dia pilih yang ini. Saudara. Anak-anakku yang masih muda dan remaja, apapun yang saudara kerjakan. Tapi karena saudara mencari Tuhan, taat kepada firman Allah dan takut kepadanya, saudara engkau hanya melakukan channel yang Tuhan sudah pilihkan. Pilihlah kehidupan. Amin. Maka engkau akan hidup dan engkau akan diberkati, engkau dan anak keturunanmu. Coba. Sudah dipilihkan. Jangan sampai kau masuk salah wesel, itu namanya. Salah rel. Saudara, ketika saya masih remaja, tapi saya kerja di pabrik gula Rejo Agung Madiun. Di belakang rumah itu adalah tempat yang menyenangkan sekali buat kami. Selain ada timbunan ampas-ampas tebu, ya, satu ampas tebu itu kira-kira ukurannya 75 kali 75 kubus, ya, tinggi, lebar, panjang 75-an. Dan itu dipres dengan mesin, berat sekali, itu satu balok itu berat, dan itu disusun. Ya, itu sebagai hasil limbah dari pabrik gula ini. Saudara, kami bisa bermain-main di sana, benteng-bentengan, ya, terjun-terjun dan lain sebagainya. Selain itu ada lori-lori yang mengangkut tebu. Setahun 2 kali. Itu saat yang sangat fun banget. Ya, buat saya dan teman-teman saya. Karena kami pada saat-saat itu menjadi pencuri-pencuri yang ulung. Jadi kita itu menyelinap. Coba lihat ya, dari kecil sudah jadi maling. Untuk mengambil. Jadi kalau itu lori jalan masih cepat, masih banter kira-kira 20 kilo per jam. Itu jalan. Maka kita dengan gagah perkasa terus langsung naik ke lori yang bergelantung, naik memanjat ke atas dan mulai menjatuhkan. Kalau bisa satu kolong begitu, jatuhkan lalu ya dibawa bersorak-sorak, ya nanti akan dibagi. Siapa yang kuat naik ke atas untuk mencuri dan mengambil. Dari kecil itu sudah menjadi satu kebiasaan bahwa kita itu tidak bisa dan tidak boleh makan tebu. Kita harus mencuri kalau kepingin makan tebu. Saya mau tunjukkan pada saudara bahwa orang itu dari sejak kecil
sudah mulai mencari keuntungan. Aku bisa dapat untung dari mana? Ya. Kalau dari sini tidak boleh, mungkin dari sini bisa. Saudara, saya teruskan kisah tadi. Saudara, yang jelas yang bikin bukan kami dan kami tidak akan pernah berani. Ada anak-anak lebih gede-gede dari kita di belakang rumah kami, ya dari desa di sana. Itu karena dilarang ngambil tebu menjadi jahat. Saudara. Dan pastilah itu mandor-mandor juga tahu ini anak dari karyawan dari staf pabrik. Ya kadang-kadang dikasih izin, nanti kalau sudah ada, hayo. Saya laporkan papimu. Gitu ya. Tapi kalau dari kampung sana, anak-anak lebih gede-gede dari kita, sudah anak-anak muda, itu kriminal nakalnya. Karena mereka, para mandor, para satpam itu pabrik, dengan mereka betul-betul mereka dipukul. Betul-betul mereka dilempar, saudara, untuk pergi. Tapi dengan anak-anak dari staf, ya agak lembut sedikit. Cuma ditakut-takuti aja. Ya tutup mata sebentar ya, setelah satu kolong tebu jatuh, ya baru teriak-teriaklah dia. Ya, mereka masih kasih kesempatan. Tapi yang sana kriminal, saudara. Pada waktu saya dan saudara kriminal, maka kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh celaka, kerugian, yang hidup yang tidak benar, yang tidak karu-karuan, susahnya. Itu sebab apa yang akan kita baca dari pasal 91 Mazmur ya, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8, kita akan belajar di sini ya, bahwa kesusahan, katakan bahwa kesusahan dimulai dari pelanggaran. Ya, kita harus tahu sepanjang tahun ini. Contohnya ayat 4 dan ayat yang kelima ya. Ayat 4, di bawah kepak sayapnya kamu berlindung dan kamu tidak usah khawatir. Ya, saudara. Ayat 5, terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. 6, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ayat 7, 1, 2, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Amin. Ya saudara, coba kita melihat bahwa orang-orang yang menyimpang, maka entah malam entah siang mengalami musibah. Mengalami musibah. Ya. Baik itu penyakit, baik itu anak panah yang terbang di waktu siang, saudara, baik itu kedahsyatan teror pada malam, ya saudara, mereka akan mengalami dan mereka tertimpa karena mereka salah wesel, mereka terguling, mereka ambrol semuanya. Saudara, Tuhan mau supaya saya dan saudara pada jalan yang dipilihkan oleh Allah. Pilihlah kehidupan. Amin. Orang yang mencari Tuhan dengan sedap hatinya pasti akan dihidupi luar biasa. Tuhan menjadi perisai, Tuhan mengepakkan sayapnya dan melindungi orang-orang yang bernaung di bawah kepak sayapnya. Walau 1000 orang rebah di sisi kirimu dan 10.000 di sebelah kananmu, itu tidak mengenai kamu. Amin. Ini luar biasa. Bahkan ayat yang ke-8, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Coba. Orang yang mencari Tuhan pada rel dan wesel yang benar adalah orang yang dijaga oleh Tuhan. 356 hari kecil. Seumur hidupmu, kata Tuhan, aku akan menjaga, aku akan memelihara, aku akan membukai jalan, aku akan melindungi kamu terhadap wabah penyakit, terhadap musibah, kecelakaan, bencana alam, dan segala macam terorisme. Aku yang melindungi kamu. Teguhkan hati saudara. Aku harus jalan pada pilihan yang Tuhan pilihkan. Ini tidak main-main. Kita tidak pakai hikmat kita sendiri.
kebijakan kita bisa salah. Tuhan bilang, pilihlah kehidupan. Amin. Angkat tangan, ucapkan terima kasih engkau yang memilih kehidupan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Tahun kemarin kami punya banyak sekali kerugian. Tahun sebelumnya juga. Tetapi tahun ini engkau akan merecover dan menutup semua kerugian. Engkau akan menyembuhkan semua penyakit. Dan engkau akan membukai jalan. Semua jalan yang terhambat engkau bukai buat kami. Ucapkan terima kasih anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Karena engkau mendengar doa-doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya demikian mengaminkan. Amin. Haleluya. Siapa yang percaya? Angkat Alkitab saudara. Dalam nama Yesus, saya mempercayai firman dan tidak ada yang mustahil. Bila saya sesuai dengan perintahnya, ini akan terjadi seumur hidup saya, anak keturunan saya, dalam nama Yesus. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia, haleluya. Yakin demikian? Jadi ketika saudara mengangkat Alkitab saudara, engkau meyakinkan dirimu. Aku di bawah naungan kepak sayap perlindungan dari Tuhan. Aku di bawahnya, dia di atas aku. Sehingga aku boleh yakin bahwa apa yang aku pegang bukan Alkitabnya tetapi firman-Nya, pilihannya yang aku pegang akan membuat aku menjadi orang yang luar biasa diberkati. Amin. Engkau akan menghapus air mata dan tidak akan keluar lagi untuk tahun ini. Apa yang saudara mencari Tuhan, Tuhan mudah saudara temui dan saudara mudah menerima dari Dia. Amin. Haleluya. Terakhir, saudara, hal yang luar biasa menggetarkan hati Allah, membuat Tuhan jatuh hati kepada Yosafat. Tidak ada raja lain yang melakukan. Salomo itu hebat. Daud itu ayahnya Salomo, hebat. Tapi mereka berdua tidak melakukan ini. Keturunannya yang bernama Yosafat melakukannya. Apakah dia? Mari kita akan membuka kembali dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-7. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-9. Wow. 2 Tawarikh 17 ayat 7 dan ayat yang ke-9. Siap? 1, 2. Pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Ben-Hail, Obadjah, Sakaria, Netanael, dan Mika untuk mengajar di kota-kota Yehuda 9. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota Yehuda sambil mengajar rakyat. Amin. Jadi Yosafat pada tahun pemerintahan yang ketiga, setelah dia merasa semua established, semua sudah mapan, ya, semua sudah bagus tertata, dia mulai memikirkan pendidikan rohani. Apa yang dia mulai pikirkan? Ini firman. Firman ini harus diajarkan. Firman ini harus disampaikan. Firman ini harus sampai ke pelosok di mana tidak ada kitab Taurat. Dia mengirim para pembesarnya, Ben-Hail, Obadjah, Sakaria, Netanael, dan Mika, 5 pembesarnya. Dia perlengkapi dengan kitab-kitab Taurat. Dia perlengkapi dengan segala perbekalan, uang, dan segala bahan makanan. Dan semua masuk ke desa-desa kota kecil sampai ibu kota Yerusalem. Mereka menyebarkan firman Tuhan, mengajar
hukum-hukum Allah kepada seluruh bangsa Yehuda. Saudara, luar biasa. Belum dipikirkan oleh orang terpintar di dunia, Salomo namanya. Dan dia tidak pernah melakukannya. Bahwa dia mendidik rakyatnya untuk mengenal dan menghafal kitab Taurat dan kitab nabi-nabi. Tapi Yosafat melakukan. Coba. Karena dia memilih jalan yang dipilihkan oleh Allah. Dan apa yang dia jalani, Tuhan 100% berkenan. Dikasih hikmat akal budi yang orang lain tidak punya, dia dapat. Barangkali dalam tahun 2013, 2014 kemarin, kita mempunyai hal-hal yang kita sangat rumit. Gimana ya Tuhan cara menyelesaikan? Hamba gak ngerti Tuhan. Kalau kesini salah, bilang begitu tidak betul, bilang begitu cilaka. Apa yang saya harus lakukan? Saudara, kita kekurangan hikmat, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Maka tahun ini, katakan tahun ini, saya harus memegang perjanjian Allah melalui firman.